semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baik anak-anak, hari ini apakah semua berhadir? Tidak, Bu. Siapa aja yang nggak hadir? Nurmalis. Nurmalis kemana? Nurmalis sakit. Sakit. Bella izin. Bella izin. Hilal. Hilal. Hilal izin, Bu. Naifah sakit. Sakit. Oke, semoga kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan yang belum bisa berhadir pada hari ini, semoga untuk pertemuan selanjutnya mereka dapat berhadir kembali. Oke anak-anak, coba dilihat di bawah kursinya jika ada sampah mungkin di sekitarnya, tolong diperhatikan dulu sampah-sampahnya, disimpan dulu nanti dibuang ketika pelajaran sudah selesai ya. Baik dari Ibu. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, itu Ibu harap kalian itu dapat mengenali dan menganalisis pola pertumbuhan berlipat ganda. Yang kedua, dapat menyatakan pola tersebut sebagai perkalian berulang. Kemudian dapat menuliskan perkalian berulang dalam bentuk eksponen. Dan kalian dapat menjelaskan definisi eksponen secara mandiri. Oke, di sini Ibu memakai pada pelajaran hari ini Ibu memakai model discovery learning dengan sintaknya itu ada stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization, dan reflection dan closing. Pas SMP kalian masih ingat nggak? Kita pernah belajar tentang perkalian berulang. Pernah, Bu. Pernah? Masih ingat? Masih, Bu. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh perkalian berulang itu gimana? Saya, Bu. Oke, silakan apa? Jadi contoh perkalian berulang tuh 2 dikali 2 dikali 2 itu bisa. Yang lain? Setuju dengan pendapatnya Alfa? Setuju. Oke, benar sekali ya. Apa yang dikatakan Alfa itu artinya kita mengalihkan bilangan yang sama beberapa kali. Nah, hari ini kita akan belajar cara menuliskan perkalian berulang itu dengan lebih singkat dan lebih praktis, yaitu dengan menggunakan bilangan berpangkat atau eksponen. Anak-anak, matematika itu bukan hanya tentang angka, tapi tentang cara kita berpikir dengan cepat, cerdas, dan efisien. Materi hari ini sangat penting karena akan sering kalian temui di pembelajaran selanjutnya, bahkan di kehidupan sehari-hari seperti dalam tabungan, teknologi, dan pertumbuhan data. Nah, misalnya kalian ada di sini yang konsisten menabung per hari itu 1.000. Nah, walaupun 1.000 itu sedikit, tapi dengan sedikit itu kalau kalian kerjakan terus-menerus, maka lama-lama hasilnya bisa menjadi besar. Begitu juga dalam matematika. Nah, ada cara cepat untuk menuliskan perkalian berulang, yaitu dengan cara eksponen. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok sekaligus membagikan LKPD. Nah, sepertinya satu kelompok bisa tiga. Jadi satu kelompok itu 2 atau 3 ya. Jadi yang depan jadi kelompok 1, yang belakang 2 orang jadi kelompok 2. Baik, Bu.
virus. Nah, kemudian dua orang ini menularkan ke masing-masing kedua orang lainnya. Nah, sehingga pada fase kedua itu ada 4 orang yang tertular virus. Kemudian 4 orang pada fase kedua ini menularkan lagi kepada kedua orang lainnya, masing-masing menularkan kedua orang. Nah, jadi pada fase ketiga ini ada 8 orang yang tertular virus. Nah, kita bisa lihat pada tabel. Pada fase pertama banyak yang tertular yaitu 2 orang. Pada fase kedua yang tertular ada 4 orang dan fase ketiga yang tertular ada 8 orang. Nah, kira-kira di fase keempat berapa orang yang tertular virus? Ada yang tahu? 16 ya Bu. 16. Oke, yang lain? Sama Bu. Sama. Oke, benar sekali. Nah, jadi pada fase keempat ada 16 orang yang tertular virus. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak pola apa pada bilangan ini? 2 pangkat N. Untuk yang lain, apakah setuju dengan Suryani? Setuju Bu. Setuju. Baik, benar dengan Suryani. Baik, benar sekali ya bahwa pola bilangan yang terjadi pada masalah ini yaitu 2 pangkat N. Nah, di mana 2 pangkat